Halo pemirsa Generasi Mecin, ketemu lagi dengan saya Patra Gumala. Hari ini saya berada di Hotel Mercure Jakarta Kota, persisnya di Jalan Hayam Wuruk nomor 123. Nah, tadi saya kesini sengaja naik shuttle. Saya takut kan dari Senayan mau ke Hayam Wuruk, lewat jalan protokol pertama, Senayan, Sudirman, Tamrin, udah ada CCTV yang kalau kita salah nih melanggar lalu lintas, ditilangnya pakai elektronik. Wah, CCTV mantau. Dari November tahun lalu, pada belum tahu. Ya, kemana aja, udah sosialisasi kali. Makanya saya takut melanggar aturan, terus dikirimin tiba-tiba di rumah saya surat tilang elektronik. Aduh, masalahnya udah pada tahu belum? Kayaknya banyak yang belum tahu nih. Jangan-jangan belum efektif nih. Nah, makanya hari ini di Generasi Mecin, saya mau nanya, seberapa efektif tilang elektronik yang sudah diberlakukan dari November 2018 tahun lalu. Hari ini saya bakal ngobrol-ngobrol dengan narasumber saya. Jadi nonton, ya. Buat yang belum tahu, apalagi harus nonton. Ini panas banget deh. Dalam yuk. Ayo dalam, panas nih di luar. Ayo. Selamat siang Pak Patra. Halo. Selamat Pak. datang di Mercure Jakarta Kota. Saya Adrian, Executive Assistant Manager di sini. Waduh, Bapak kok tahu Iya. saya, Pak? Iya, soalnya Mas Watro sudah ditunggu di atas oleh bapak-bapak dari kepolisian. Polisi, Pak? Iya, betul. Waduh, saya ditilang. Nanti anterin saya, Pak, ya? Baik-baik, untuk lebih jelasnya saya antar aja langsung ke Boleh, lokasi, boleh. ya. Tapi saya mau nanya dulu, Pak. Boleh. Emang bener ini Hotel Mercure pertama di Jakarta, Pak? Iya, betul. Hah? Ini Mercure Jakarta Kota. Kita sudah berdiri 22 tahun. 22 tahun? Iya, kita memiliki 243 kamar. Hah? 5 meeting room dan 1 ballroom. Kita juga ada fasilitas kolam renang. Jadi cocok untuk yang bisnis atau untuk liburan keluarga. Oh, mantep. Ini interiornya juga bagus banget ya? Iya, klasik. Klasik Iya, ya? nggak Wah, banyak mantap, hotel-hotel yang memiliki seperti ini. Nah, specialty Pak dari Hotel Mercure ini, apa lagi ada program atau lagi ada promo yang mungkin pemirsa Generasi Mecin perlu tahu? Oh baik, untuk Mercure Jakarta Kota, kami memiliki dimsum yang legendaris di sini. Oh, dimsum ya? Ya, untuk saat ini Sabtu dan Minggu kita ada dimsum brunch. Ya, dari jam 11 sampai jam 3, yaitu all you can eat. All you can eat, Ya. dimsumnya. Betul. Wow, oke. Dan untuk bulan ini, Hah? seiring dengan diadakannya Jakarta Fair, kita juga menyediakan shuttle service untuk tamu-tamu yang tinggal di sini. Oh, Jadi oke. apalagi sekarang liburan sekolah sudah mulai, jadi Ya. cocok untuk yang liburan di Jakarta Wow. dengan keluarga. Nginep sini Jakarta Fair dianterin. Iya, Asik. Ada lagi Pak? Itu aja. Iya, itu aja. aja Kayaknya ya. sudah ditunggu di atas ini. Oke, saya sekalian. Itu kan kita di restoran ya? Iya betul, Itu yang ada dimsumnya? betul. Oke, Ya. saya mau nyobain Di dimsumnya kalau Charlton gitu Pak. Restoran. Doain saya tidak diapa-apain sama Pak Polisi ya. Ayo Pak Andre, kita Mari. ke atas ya. Mas Patra, Ya. bapak-bapak dari kepolisian menunggu di sebelah sana. Waduh, iya, Ya. iya Pak. Makasih ya Pak. Sama-sama. Nah, saya sudah berada di restoran Hotel Mercure Jakarta Kota, persisnya di Jalan Hayam Wuruk nomor 123. Sudah bersama dua narasumber saya. Yang pertama ada Kompol Muhammad Nasir. Halo, Kompol. Halo. Siap, Pak. Apa nanam, Pak? Saya takut nih kalau ketemu polisi nih, takut ditilang. Dan juga ada Mas Budianto selaku pengamat transportasi. Halo, Pak. Ini saya lagi mau nanya soal tilang elektronik yang sudah berlaku kurang lebih 7 bulan ya. Iya. Betul. Nah, mungkin dari Mas Budianto dulu ya sejauh ini sebagai pengamat. Sudah efektif belum sepengamatan Mas Budianto? Iya, sekarang kalau kita lihat permasalahan lalu lintas kan yang begitu menonjol termasuk adalah masalah-masalah pelanggaran ya. Ya. Penegakan hukum yang selama ini dilakukan secara konvensional, saya kira kan kurang efektif ya. Kurang itu karena banyak menggunakan petugas, termasuk juga pengawasan kita juga harus 24 jam dan sebagainya itu. Sehingga bahwa sistem penegakan hukum dengan sistem ETLE yang sudah mulai operasional mulai 1 November 2018. Saya kira merupakan tonggak sejarah dalam rangka membangun suatu sistem penegakan hukum yang lebih efektif. Kenapa efektif? Karena di situ yang bekerja itu bukan manusia, ada alat itu. Oke. Perkembangan yang sudah ada bahwa alat dari mulai bulan November sampai sekarang itu kan pertama sudah menggunakan CCTV, pertama ada ANPR, kemudian kedua ada checkpoint, kemudian ketiga ada masalah speed radar. Itu saya kira bahwa teknologi tersebut sudah bisa mengcapture beberapa pelanggaran yang terjadi di lapangan, apakah itu pelanggaran masalah marka, masalah apel, termasuk juga mungkin masalah
ganjil genap dan sebagainya. Saya kira itu program ini bisa dikembangkan. Kemudian kalau kita berbicara masalah sudah lebih teratur kah? teratur dan seterusnya. Saya kira ini kan program baru. Memang perlu ada suatu evaluasi. Maka secara penerapan Polda Metro Jaya sudah dari aspek sarana prasarana saya kira ada suatu perkembangan juga. Kemudian mungkin dari aspek SDM-nya juga sudah melalui suatu proses pelatihan juga. Oke. Ini saya mau nanya ke Kompol Nasir. Tapi sebelumnya kita pesan menu restoran dulu gimana? Iya. Boleh juga. Mohon izin Pak. Kalau Pak Polisi, saya mohon izin nih Pak ya. Boleh minta menunya Mbak? Kita sambil makan sambil minum aja di sini ngobrolnya ya Pak ya. Nah, siap. Ini dia ada Mbak. Waduh. Kita ngobrol-ngobrol pengen sambil makan nih. Minum boleh. Specialty-nya apa Mbak kalau makanan di Mercure Jakarta Kota? Kita ada spesial dimsum, ada pangsit goreng, siomay, kakao dengan ponding sambil ngobrol. Saya lemon tea aja. Boleh. Keluarga semuanya aja. Keluarga semuanya. Minumnya? Minumnya kita ada special juice, di sini ada melon, di sini wortel dengan nanas, ada juga jeruk dengan nanas. Oke. Saya lebih setuju yang hangat saja. Yang hangat. Orange juice juga bisa hangat. Ya boleh itu. Fresh orange juice. Pak Saya lemon tea aja. Pak Budi lemon tea. Saya hot black coffee bisa. Hot black coffee bisa. Iya, nggak pakai gula ya. Oke, siap. Terima kasih ya Mbak. Oke, biar kita sambil ngopi-ngopi, ngejus sama nge-lemon tea. Nah ini untuk Pak Nasir, saya juga penasaran sebenarnya kenapa baru 2018 itu sih pertanyaannya dulu. Kenapa setelah sekian banyaknya perkembangan transportasi di Jakarta apalagi ya, kenapa baru muncul 7 bulan yang lalu Pak ide ini? Ya jadi begini, reformasi politik itu kan membawa dampak. Salah satunya adalah perubahan infrastruktur, perubahan struktural. Nah di polisi juga ada perubahan yang fundamental, yaitu perubahan terhadap undang-undang kepolisian, dan di bawahnya termasuk yang ada kita bahas hari ini adalah undang-undang lalu lintas. Ya, undang-undang lalu lintas itu baru terbit tahun 2009. Nah, undang-undang lalu lintas terbit tahun 2009. Di dalam undang-undang tersebut itu mensyaratkan bahwa elektronik atau sistem-sistem mekanik yang digunakan dalam penegakan hukum itu sudah mulai diatur. Nah, konsep itu juga didukung dengan undang-undang teknologi dan informasi. Lalu dengan kondisi seperti itu, maka Bapak Direktur Lalu Lintas ini menggagaslah sebuah konsep baru bagaimana penegakan hukum konvensional ini tidak menggigit nih. Tidak menggigit, kenapa? Pelanggaran masih tetap banyak. Orang juga ketika ada polisi tekun atau tertib, polisi di belakangnya dia sudah melakukan pelanggaran lagi. Ya, saya dengar berita beberapa minggu yang lalu ada polisi yang menyamar jadi polisi patung terus jadi banyak yang melanggar. Betul. Ya kan? Nah itu juga salah satu metode bagaimana sebetulnya kedisiplinan berlalu lintas itu kan tidak mesti ada kepolisian. Kenapa? Petugas kepolisian atau rambu marka jalan itu kan bagian dari sistem hukum. Artinya tidak perlu ada polisi baru tertib, sebenarnya sudah diatur oleh marka, rambu dan seterusnya. Nah, dengan sistem tilang elektronik ini atau kita sebut namanya ETLE, itu membangun sistem yang dimulai dari kesadaran pribadi. Jadi mau ada polisi mau tidak ada polisi, sebetulnya ketika memasuki area yang sudah tercover dengan sistem ETLE ini, Anda harus berhati-hati. Kalau tidak, kita akan tercapture oleh kamera setiap kita pelanggaran dan akan dikirimkan dan ditilang. Nah, kondisi sekarang itu boleh dibilang dari bulan November tanggal 1 sampai sekarang bulan Mei, bulan Juni awal ini sudah mencapai sekitar 12.000 lebih, 12.700 tilang. Banyakan mobil atau motor? Kebanyakan mobil. Mobil? Iya, karena kalau di ETLE ini yang paling banyak tercapture adalah kendaraan roda 4. Nah, pelanggaran itu berjalan dari pagi sampai pagi lagi. Dia akan bekerja terus. Ini jujur ya Pak ya, saya kalau setiap lewat Sudirman Tamrin itu emang deg-degan Pak. Saya deg-degan, nih saya ngelanggar kayak takut tiba-tiba kayak selamat Anda mendapat surat tilang elektronik. Berarti efek deteran efek ini udah terbangun sih. Udah terbangun, apalagi di sana kan banyak garis-garis kan, banyak garis yang garis potong-potong juga. Kalau garis lurus tuh nggak boleh motong kan Pak? Nggak boleh, betul. Itu termasuk bagian marka ya. Kena juga. Oke. Jadi ini saya gambaran kalau dulu di sekitar Bundaran HI dan Putaran Senayan tuh banyak polisi. Ya.
Sekarang emang udah sedikit polisi, tapi memang diganti dengan fungsinya dengan si CCTV tadi. Iya betul. Oh, kayak gitu. Nah, ini si sistem penilangan itu sebenarnya seperti apa sih Pak SOP-nya dari pengemudi melanggar sampai dia harus membayar denda? Itu SOP-nya strukturnya kayak gimana sih? Ya begini, memang konsep itu dibangun supaya tidak ada pertanyaan bagi masyarakat yang terkena tilang, supaya lebih mudah. Makanya sosialisasi, salah satunya ini bagian dari sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan. Bukan hanya orang Jakarta di sini. Iya, betul. Pokoknya dia hanya siapapun yang melintas di jalan, sekarang sudah terpasang 10 titik. 10 titik kamera itu Pak Direktur Lalu Lintas sudah melakukan launching yang ke 8 sampai 10, ulangi ke 3 sampai 10 itu. Beberapa bulan yang lalu. Jadi 10 titik ini akan lebih banyak. Kalau kita di 2 titik saja sudah mampu mengcapture 12.000 dalam hitungan 5 bulan ini, bagaimana dengan 10 titik? Sekarang udah 10 titik. Ya, 10 Jadi si 12.000 itu di-capture dengan 2 titik. 2 titik. Ya. Sekarang ada 10 titik. 10 titik. Wow, kalau itu ditambah 5 kali lipat, jangan sampai pelanggarannya juga naik sampai 5 kali lipat ya. Kita akan pantau habis ini. Kalau SOP-nya tuh, kalau misalnya saya kena tilang, saya harus ngapain? Nah, dan ciri-ciri orang yang kena tilang itu gimana? Suratnya dikirim ke rumah, ke kantor, lewat handphone, atau lewat email. Ya, habis ini saya mau nanya detailnya lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.